Oh! 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 Baba sahtin var ya. Borde Schumann! Gut geschossen! تا اونجا بریم ما رو میزنه. Teror brutal Israel di Lebanon masih terus berlanjut hingga saat ini. Negeri Zionis semakin bertindak di luar batas dengan melancarkan serangan di Lebanon maupun Gaza saat gencatan senjata masih berlangsung. Kebengisan Zionis telah memantik kemarahan negara-negara sekitar. Sudah jatuh tertimpa tangga. Barangkali peribahasa kuno ini sangat cocok menggambarkan kondisi Israel sekarang. Peperangan yang kembali dikobarkan Zionis di tanah Lebanon harus berakhir dengan tangan hampa. Hezbollah menjanjikan akan melancarkan serangan rudal paling terbesar ke Israel. Kali ini kelompok pejuang Lebanon itu tidak sendiri karena akan disokong penuh oleh Republik Islam Iran. IRGC merilis sebuah video serangan rudal yang diklaim telah menghantam Haifa. Dengan kembali bergejolaknya perang yang ditimbulkan Israel, akankah Amerika Serikat bakal menolong Zionis? Dampaknya Donald Trump lebih memilih fokus untuk menyelesaikan konfliknya bersama Iran. Mampukah Israel berperang sendirian dengan ancaman nyata dari Hezbollah dan juga Iran? Cetak Gol coba merangkum. Israel dalam bahaya, memantik kemarahan banyak negara sebagai berikut. Iran Hezbollah turun ke medan tempur bantu Gaza, Lebanon. Jika ada perlombaan negara paling kejam di dunia, mungkin Israel sudah dipastikan juara. Kebengisan Zionis di kawasan Lebanon Selatan semakin membabi buta tanpa sedikit pun berbelas kasih. Teror brutal yang dilancarkan Israel masih terus berlanjut hingga saat ini. Militer Zionis tak hanya menargetkan markas Hezbollah, melainkan juga kawasan pemukiman sipil. Lihatlah bagaimana Zionis dengan keji menghancurkan sebuah apartemen di Lebanon Selatan. Oh! 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 Baba sahtin var ya. Borde Schumann! Gut. Rakyat Lebanon yang tak bersalah harus merasakan neraka siang malam tiada henti. Dalam video yang beredar, Zionis tak hanya melakukan serangan pada siang hari saja, tetapi pada malam hari. Warga Lebanon merekam aktivitas pemboman massal yang dilakukan militer Zionis. Dampak kerusakannya pun gak main-main. Banyak bangunan-bangunan yang kembali hancur lebur.
Serangan besar yang dilakukan Zionis telah berhasil mencapai satu misi. Mereka merebut kembali Kastil Dubai yang merupakan tempat bersejarah di Lebanon Selatan. Kastil ini menjadi bukti bahwa kawasan tersebut telah sepenuhnya direbut. Padahal Kastil Dubai sendiri telah ditetapkan UNESCO sebagai situs warisan dunia milik Lebanon. Bendera Israel berkibar di atas Kastil Dubai yang bersejarah di Lebanon Selatan. Belum puas merebut kawasan kastil bersejarah, Israel juga seolah sedang menjalankan misi pemusnahan massal penduduk asli Lebanon Selatan. Zionis memperingatkan para penduduk asli untuk segera meninggalkan kawasan tersebut. Jika tidak, mereka akan bernasib sama dengan 11 orang yang tewas. Sebagai informasi, serangan brutal Israel telah menewaskan 11 warga sipil tak bersalah. Yang lebih menyayat hati, 3 anak-anak harus menjadi korban kebiadaban Zionis. Pemerintah Israel mengakui serangannya kali ini memang menargetkan langsung penduduk Lebanon. Israel beralibi jika mereka baru mengetahui serangannya menghantam kawasan sipil setelah mendapatkan laporan. Setan pun mungkin mingkem ya melihat kebengisan Zionis. Teror demi teror yang dilancarkan mereka seperti iblis yang baru lepas dari belenggu. Bukannya meminta maaf pada rakyat Lebanon, Zionis mengatakan serangan sudah sewajarnya untuk dilakukan. Mereka mengklaim serangan ini untuk menargetkan anggota Hizbullah yang menyamar sebagai warga sipil. Kalau kita telusuri lebih dalam, klaim dari Israel tak sepenuhnya benar. Hizbullah sendiri sudah menjalin kesepakatan damai dengan Israel di akhir Juni lalu. Pejuang Lebanon itu rela meletakkan senjata demi keselamatan warga sipil yang tak bersalah. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan jika Israel lah yang melanggar gencatan senjata. Ini bukan sekedar klaim dari kami, melainkan sudah diwartakan oleh banyak media. Bersumber dari Al Jazeera, serangan Zionis ke Lebanon Selatan merupakan sebuah pelanggaran. Nawaf Salah mengatakan Zionis telah menghancurkan desa-desa di dekat perbatasan. Perdana Menteri Lebanon itu menyebut Israel secara sengaja menghancurkan rumah dan infrastruktur sipil. Nur Hamzah yang merupakan seorang penduduk asli Lebanon hanya bisa meratapi kehancuran rumahnya. Rakyat Lebanon hanya bisa pasrah, tak punya kekuatan untuk melawan kebiadaban Zionis. Lantas, apakah Hizbullah berdiam diri melihat tanah airnya dihancurkan oleh Zionis? Kelompok pejuang Lebanon itu menjanjikan akan membalaskan serangan brutal Israel. Musuh Israel harus memahami dengan baik bahwa serangan, pelanggaran, dan upaya mereka untuk memaksakan fait accompli tidak dapat berlanjut dan akan dibalas dengan apa yang pantas mereka dapatkan, tulis pernyataan resmi Hizbullah. Nabi Berry mengatakan serangan Israel sebagai bentuk pembantaian terhadap warga Lebanon. Mereka tak hanya membunuh melainkan juga mengusir paksa penduduk meninggalkan tanah kelahirannya. Warga Lebanon berbondong-bondong mengungsi ke kawasan kota yang lebih aman. Mereka meyakini Zionis bakal terus menyerang, membunuh, hingga menghabisi orang-orang tak bersalah. Melihat kebengisan Zionis, Republik Islam Iran merasa iba. Entah kebetulan ataupun tidak, akun IRGC mengunggah footage yang menunjukkan serangan rudal mengarah ke kawasan Haifa.
Ini menunjukkan jika Iran tak segan-segan kembali berkonfrontasi melawan Israel. Terlebih lagi Hizbullah merupakan aliansi strategis yang sangat erat di kawasan Timur Tengah. Iran kerap menjadi penyokong utama Hizbullah dalam hal persenjataan. Republik Islam Iran bahkan pernah menghujani Israel dengan rudal membalas serangan ke Beirut pada bulan Juni lalu. Bukan gak mungkin jika eskalasi terus berlanjut, Iran akan turun ke medan tempur menghancurkan Israel. Muhammad Bagher Zolgadar mengatakan Teheran tak akan mentoleransi pelanggaran. Respons akan datang. Iran tak akan mentoleransi pelanggaran terhadap apa yang disebutnya garis merah. Lebanon adalah bagian kehidupan kami, kata Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran. Amerika tak mau ikut campur, perpecahan kembali terjadi. Respon tegas dari Iran terhadap agresi brutal Israel membuat perundingan damai dengan AS sulit dilanjutkan. Bagaimana tidak, Iran memasukkan Lebanon dan Gaza sebagai syarat damai. Pesan Iran sangat jelas, Selat Hormuz tidak akan dibuka kembali sampai AS mengakhiri perang dan blokade, membebaskan aset-aset Iran yang dibekukan, dan menyetujui gencatan senjata di seluruh wilayah, termasuk di Lebanon dan Gaza. Sampai semua syarat terpenuhi, selat itu akan tetap tertutup. Lantas apa tanggapan Trump terkait serangan terbaru yang dilancarkan Israel ke Lebanon? Sampai detik ini, sang presiden belum memberikan keterangan resminya. Tetapi menurut asumsi kami, Trump tentu tidak setuju dengan tindakan biadab Zionis. Pria berambut pirang itu berkali-kali mengecam sekutunya tersebut untuk berhenti menyerang Lebanon. Menurut Trump, apa yang dilakukan Israel sudah di luar batas kemanusiaan. Trump berujar Benjamin Netanyahu tidak seharusnya menyerang Lebanon yang bisa mengganggu stabilitas. Presiden AS ke-47 ini menginginkan perdamaian di Timur Tengah dan melarang Netanyahu melakukan hal tersebut. Menurut Trump, sudah seharusnya Netanyahu berhenti menggempur Lebanon hingga Gaza. Can this deal survive if Israel attacks Lebanon? It can, and I consider that the minor war. Iran's a big one, but we have that little pinprick out there that constantly rears its head, and that's Hezbollah. And, I was very responsible for Syria, and the man that's running Syria now is a person that I put there along with President Erdogan and some others. He's done an amazing job. Trump lebih punya hati nurani meski hanya sebesar biji zarah ketimbang Netanyahu. Dia mengatakan Israel tak perlu menyerang Lebanon yang membuat banyak orang terbunuh. Terlalu banyak orang yang terbunuh. Anda tidak perlu merobohkan satu gedung apartemen setiap kali sedang mencari seseorang karena ada banyak orang yang tinggal di gedung-gedung itu, tidak semuanya anggota Hizbullah, kata Trump. Trump bahkan mengakui Netanyahu mempersulit upaya AS untuk mengakhiri perang dengan Iran. Tak hanya itu, serangan ke Lebanon juga membuat citra Israel rusak di mata Amerika Serikat. Masyarakat Paman Sam sudah menganggap Zionis sebagai ancaman nyata. Mereka kerap kali melakukan demonstrasi agar Zionis berhenti menyerang Lebanon dan Gaza. Memburuknya hubungan dengan Amerika bikin Israel mulai menebar propaganda. Untuk memperbaiki citranya, Zionis meminta ChatGPT untuk mengubah narasi tentang perang di Timur Tengah. Nggak segan-segan Zionis menggelontorkan dana $100.000 menyebar propaganda. Tujuannya agar mengubah narasi apa yang dilakukan Israel sudah benar dan dilindungi hukum. Tindakan ini keluar gak lama setelah ucapan Netanyahu.
Perdana Menteri Israel itu mengatakan melonjak anti-Israel di Amerika Serikat disebabkan oleh pengaruh sosial media. Celana pendek pria dari Archie Sport bisa kamu dapatkan dengan harga 27 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Israel dalam bahaya, semua negara bersatu hentikan Zionis. Untuk bisa menghentikan kebiadaban Zionis, dilakukan hanya satu cara, yakni menghancurkan ambisi Israel Raya yang sedang dibangun oleh Benjamin Netanyahu. Israel Quds belum lama ini mengklaim kawasan Lebanon, Gaza hingga Suriah telah berhasil direbut. אנחנו רואים כאן את רכס הבופור, אחרי שהמנהרות שם הושמדו. צה"ל ביצע כאן תמרון, אתם רואים כאן דרך הליטני במבצע גבורה, במיומנות אדירה, הכריע את החיזבאללה, לקח את הבופור שמגן על מטולה ועל יישובי הצפון ועל חיילי צה"ל ומאיים על כל מרחבי החיזבאללה באופק. אנחנו, כפי שראש הממשלה ואני הבהרנו חד משמעית, לא נסוגים מאזור הביטחון הזה. Mau bagaimanapun mengecam Zionis tidak akan mempan jika tidak menghancurkan ambisi mereka. Sejak pertama kali digaungkan, agenda tersebut sudah menuai beribu kontra dari Timur Tengah. Dunia harus memiliki gebrakan menghentikan kebiadaban Zionis. Gebrakan perlawanan semakin vokal digaungkan oleh Korea Utara. Kim Jong-un menyebut Israel sebagai negara kriminal. Keputusan Kabinet Israel tentang pendudukan penuh jalur Gaza Palestina merupakan tindakan yang jelas melanggar hukum internasional. Kami dengan keras mengecam dan menolak tindakan kriminal Israel yang merebut wilayah tersebut yang memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza dan secara sewenang-wenang melanggar perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah, kata Kementerian Luar Negeri Korut. Tidak cukup di situ, Korea Utara yang sudah muak dengan Israel juga mendukung perlawanan Iran lewat jalur militer. Kabarnya kubu Pyongyang bakal bekerja sama untuk merealisasikan proyek rudal jelajah yang diinginkan Teheran. Di sisi lain, perlawanan berbeda dilakukan oleh sejumlah negara yang memiliki hak veto di PBB. Mereka yang awalnya condong ke Israel kini mulai berbalik mendukung Palestina setelah menyadari kebusukan Netanyahu. Seperti halnya yang ditunjukkan warga Italia dan Prancis dengan terus menunjukkan solidaritas kepada warga Gaza. Tidak hanya Eropa, Malaysia juga sempat melakukan gebrakan yang sama. Sebelumnya, Malaysia pernah mengusir seluruh warga Israel dari negaranya. Semua ini dilakukan semata-mata sebagai bentuk solidaritas kepada warga Palestina. Negeri jiran tidak mau menormalisasi hubungan dengan Israel dalam cara apapun. Kami sedang menyelidiki, kami tidak mengizinkannya. Jika ada, tentu saja ada tindakan yang harus diambil. Apabila ada warga negara Israel, mereka akan segera diusir dari Malaysia karena kami tidak mengakui negara mereka, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sikap tegas Malaysia ternyata bukan sekedar omong kosong belaka. Terbukti mereka bahkan menolak menjadi jalur perdagangan bagi Israel. Sampai-sampai mereka menyita kontainer pengangkut barang yang akan dikirim ke Israel di pelabuhan Tanjung Lepas Johor. Sifat tamak dan kepala batu Israel tentu menjadi blunder besar untuk Netanyahu. Donald Trump mengambil sikap tegas dengan mengirim utusan Israel untuk memaksa Netanyahu berdamai.
Mike Huckabee mengatakan tindakan teror Israel di Timur Tengah tidak dilakukan atas perintah Washington. Kedutaan besar AS sangat terlibat aktif dan IDF serta kepolisian Israel telah bergerak atas permintaan kami untuk menindak teror Israel yang melakukan tindakan ini, kata Huckabee. Seluruh tekanan ini semakin menyudutkan posisi Israel di panggung internasional. Dengan seruan dari seluruh dunia, Benjamin Netanyahu tidak punya lagi alasan untuk menolak perdamaian dan rekonstruksi Gaza. Jika hal tersebut sampai terjadi, artinya pendirian negara Palestina hanya tinggal menunggu waktu. Bahkan, negara-negara raksasa seperti Turki juga terus menekan Israel agar tunduk kepada aturan. Hal ini diungkapkan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan yang mengecam Israel agar tidak menghalangi Gaza dan Palestina. İkinci aşamaya geçişte Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in bundan sonra adım atmaması biz diğer arabulucuları ortaklaşa bir radikal adım atmaya itebilir bu süreçle alakalı. Bu konuda Amerika'nın İsrail'e yönelik gerekli baskıyı tabii ki uygulamasını bekliyoruz. Yoksa Türkiye, Katar ve Mısır olarak bu konuda atmamız gereken tabii ki radikal adımlar olacak. Bu bizim milletimize ve halkımıza karşı ve Filistinlere karşı bir borcumuz. Pengen cari sepatu formal tapi tetap terlihat kece. Sepatu pantofel dari brand RT Footwear yang kini diskon 68%. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Israel dalam bahaya memantik kemarahan banyak negara. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Republik Islam Iran mampu meruntuhkan kesombongan Zionis? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.